Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara akan memaparkan hasil penelitian kami terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik pada alat bukti tindak pidana pencucian uang yang menggunakan cryptocurrency. Pemaparan ini adalah sebagai syarat pemenuhan tugas ujian akhir semester. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri dengan Arnold, rekan saya Raymond Pragiswa, dan Inal Amro Yasir. Berikut kami akan memulai poin-poin pemaparan kami. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah memunculkan cryptocurrency sebagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan global di Indonesia. Meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, cryptocurrency telah diatur sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka. Namun, ketiadaan regulasi yang komprehensif menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian yang rentan dimanfaatkan untuk kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, urgensi pengaturan hukum yang tepat menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Poin kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian kami adalah bagaimana status hukum cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam sistem hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana peran cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang. Ketiga, bagaimana penerapan prinsip sistem pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang menggunakan cryptocurrency sebagai sarana transaksi. Tujuan penelitian kami adalah, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana mekanisme sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam konteks tindak pidana pencucian uang, termasuk menilai efektivitasnya dalam membuktikan asal-usul aset yang diduga berasal dari kejahatan, khususnya jika aset tersebut berbentuk cryptocurrency yang sulit ditelusuri. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap posisi cryptocurrency dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia, baik dari segi legalitasnya sebagai alat bukti maupun tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menghadirkan bukti-bukti transaksi digital dalam proses persidangan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah literatur dan pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum pidana, terutama dalam konteks perkembangan hukum pembuktian yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi modern, seperti tindak pidana pencucian uang yang menggunakan teknologi aset digital berupa cryptocurrency. Dalam ranah akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti dalam memahami dinamika baru pembuktian dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait penerapan mekanisme pembuktian terbalik dan kedudukan aset digital sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara pidana. Teori yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah, pertama, teori hukum pembuktian. Dalam kerangka teori hukum pembuktian, teori ini menjelaskan bahwa penentuan secara tegas mengenai pihak mana yang memikul beban pembuktian merupakan aspek yang sangat krusial dalam sistem peradilan. Penempatan beban pembuktian tersebut akan secara langsung mempengaruhi arah dan hasil akhir dari suatu proses persidangan. Hal ini dikarenakan keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian seringkali menjadi faktor penentu dalam pengambilan putusan. Kedua, teori kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan struktur dan sumber hukum, serta memastikan bahwa setiap norma yang dikeluarkan benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan dalam mengatur perilaku masyarakat. Tiga, teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana ditentukan dalam penentuan hukum positif. Jika dalam proses pembuktian terbukti bahwa semua unsur-unsur dari tindak pidana telah terpenuhi, maka secara hukum juga dianggap telah terbukti adanya kesalahan dari pelaku.
Dengan demikian, konsekuensi logis dari terbuktinya unsur-unsur tindak pidana adalah dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana melekat langsung pada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena akibat yang ditimbulkan, melainkan harus melalui pembuktian bahwa perbuatan tersebut mengandung kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Arnold. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Penelitian ini memiliki sifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta sistematika hukum yang mengatur pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan cryptocurrency. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kitab hukum lainnya, termasuk KUHP, dan doktrin hukum dari para ahli. Melalui pendekatan normatif ini, penelitian berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara teoritis dan bagaimana penerapan dalam konteks sistem pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang berbasis aset digital. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya untuk definisi cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai sistem pengamanannya yang dan beroperasi dalam jaringan desentralisasi atau peer-to-peer yang didukung oleh teknologi blockchain. Tidak seperti mata uang konvensional yang dikeluarkan oleh bank sentral, cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dikontrol oleh otoritas pusat manapun. Namun di balik potensi dan inovasinya, cryptocurrency juga menyimpan resiko hukum dan menjadi celah baru bagi kejahatan digital, khususnya kejahatan ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang. Cryptocurrency memungkinkan proses transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa perantara seperti bank, serta memiliki karakteristik anonimitas, transparansi transaksi, dan nilai yang fluktuatif. Contoh cryptocurrency yang paling dikenal adalah Bitcoin, yang diikuti oleh Ethereum, Binance Coin, dan lainnya. Dasar hukum. Cryptocurrency di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17-3-PBI-2015, rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Meskipun tidak sah sebagai alat pembayaran, cryptocurrency telah mendapat pengakuan sebagai komoditas tidak berwujud yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019. Dengan pengaturan tersebut, aktivitas jual beli aset kripto dapat dilakukan secara legal di Indonesia dalam koridor investasi dan perdagangan berjangka, bukan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Kekosongan dan kepastian hukum. Ketidakadaan regulasi yang komprehensif mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen pembayaran menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen serta menimbulkan celah hukum
yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan ilegal, termasuk tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Bang Inal. Terima kasih Bang Remon atas kesempatannya. Kita masuk ke dalam penerapan cryptocurrency dalam TPPU. Cryptocurrency kerap digunakan dalam praktik tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Karena sifatnya yang anonim, desentralistik, dan tidak diawasi oleh otoritas keuangan. Transaksi kripto yang sulit dilacak secara personal dan tidak memerlukan perantara memungkinkan pelaku TPPU memindahkan dana lintas negara tanpa deteksi konvensional, memperumit proses investigasi dan penegakan hukum. Perbandingan sistem pembuktian. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian menggunakan asas negatif menurut undang-undang. Namun, dalam kasus TPPU, diterapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ini berbeda dengan sistem pembuktian konvensional yang umumnya membebankan seluruh pembuktian kepada penuntut umum. Permasalahan dalam pembuktian TPPU digital. Salah satu tantangan utama dalam pembuktian TPPU digital adalah kesulitan dalam melacak asal-usul aset digital, terutama jika disamarkan melalui teknik layering dan integrasi. Selain itu, belum adanya infrastruktur hukum dan teknologi yang kuat memperlambat penanganan kasus yang melibatkan kripto sebagai media pencucian uang. Lalu, apabila terdakwa TPPU dapat membuktikan aliran dananya legal, atau dalam arti dapat disamarkan hingga sulit terdeteksi dan menjadi terkesan legal, ada kemungkinan tersangka atau terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan. Regulasi di negara lain. Beberapa negara seperti El Salvador telah melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Singapura juga memiliki kerangka regulasi progresif yang mengatur penggunaan kripto dalam ruang keuangan digital. Sebaliknya, Tiongkok justru melarang keras penggunaan kripto untuk transaksi, namun tetap aktif dalam mempromosikan yuan digital sebagai alternatif resmi. Urgensi harmonisasi regulasi. Kebutuhan akan harmonisasi regulasi menjadi krusial, mengingat globalisasi ekonomi digital. Indonesia perlu menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta mencegah praktik-praktik ilegal lintas batas yang memanfaatkan celah hukum kripto. Lalu kita masuk dalam kesimpulan. Seiring dengan meningkatnya adopsi cryptocurrency di masyarakat, termasuk oleh warga negara asing yang bertransaksi di wilayah Indonesia, praktik penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran mulai merambah sektor-sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika penggunaan cryptocurrency di lapangan. Fenomena ini diperparah dengan belum optimalnya koordinasi antara lembaga pengawas dan lemahnya mekanisme sanksi administratif bagi pelaku usaha yang menerima transaksi non-rupiah secara terbuka. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan responsif, risiko penyalahgunaan cryptocurrency dalam berbagai bentuk kejahatan ekonomi, termasuk transaksi ilegal lintas negara, menjadi semakin besar. Oleh karena itu, urgensi untuk menyusun regulasi menyeluruh dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi keniscayaan agar perkembangan teknologi finansial ini dapat diarahkan secara bijak dan terkontrol demi kepentingan hukum nasional. Cryptocurrency merupakan inovasi digital dalam sektor keuangan yang berkembang pesat secara global, termasuk di Indonesia, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan beberapa peraturan Bank Indonesia. Aset kripto telah diakui sebagai
komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019. Pengakuan ini memberikan landasan hukum yang relatif kuat bagi aktivitas perdagangan kripto dalam ruang lingkup bursa berjangka. Namun demikian, belum adanya regulasi komprehensif mengenai penggunaannya sebagai instrumen pembayaran menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, seperti dalam praktik pencucian uang atau TPPU dan pendanaan terorisme. Peran teknologi seperti blockchain memang membawa keunggulan seperti efisiensi, transparansi, dan desentralisasi. Namun, di sisi lain juga menimbulkan tantangan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam konteks hukum acara pidana, penerapan prinsip pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi kompleksitas pembuktian dalam perkara-perkara yang melibatkan cryptocurrency. Lalu kita masuk ke dalam saran. Pemerintah perlu segera membentuk regulasi khusus terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran agar terciptanya kepastian hukum. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas dan penegak hukum perlu dilakukan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai risiko penggunaan kripto agar penggunaan teknologi finansial ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, namun tetap aman. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Arnold. Baik, demikian pemaparan singkat dari kami mengenai tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan pengetahuan hukum kita mengenai cryptocurrency sebagai alat mata uang digital dan resiko-resiko yang ditimbulkan oleh karena minimnya regulasi dan kepastian hukum yang mengatur, khususnya dalam penerapan sistem transaksi keuangan Indonesia. Ya, sampai di sini pemaparan kami. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua.